Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala amma ba'du. Anak-anakku sekalian, kelas 4 MID Darul Naim yang selalu semangat. Bagaimana kabarnya hari ini? Insya Allah tetap sehat walafiat. Takbir Allahu Akbar. Di awal tahun 2021, Ustaz mengajar fikih. Insya Allah ya, kita akan belajar fikih tentang ibadah dan ada beberapa hal yang berkaitan dengan ibadah kita. Saya menggunakan buku salam ya. Buku salam 4B semester 2. Anak-anakku sekalian, kelas 4 bisa membuka halaman 74. Jadi tentang fikih bab pertama. Saya langsung mulai, tidak membuang waktu lama karena biar kita to the point ya. Insya Allah mudah-mudahan semua dapat dipahami. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita awali belajar kita dengan membaca Alhamdulillah dan berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Kita langsung belajar fikih halaman 74 tentang sholat Aidain. Kalian pernah nggak sholat hari raya? Hari raya ada berapa? Hari raya itu ada dua. Yang satu namanya Idul Fitri, yang kedua namanya Idul Adha. Dalam bahasa Arab, dua hari raya disebut dengan Aidain. Maka arti dari sholat Aidain adalah sholat sunnah dua hari raya. Ya. Sholat sunnah Aidain itu waktunya khusus. Ketika Idul Fitri, maka dia tanggal 1 Syawal. Kalau Idul Adha, maka dia tanggal 10 Dzulhijjah. Maka anak-anakku sekalian yang Ustaz sayangi dimanapun berada, silakan disimak video ini dengan baik. Kita akan membahas tentang sholat Idain. Ini sholat Idain itu adalah sholat dua hari raya. Ustaz hari ini membahas tentang sholat Idul Fitri. Nah, sholat Idul Fitri. Sholat Idul Fitri, Id itu artinya hari raya, Fitri artinya fitrah atau suci. Berarti hari raya suci atau Id bisa diartikan kembali. Fitri itu artinya suci, kembali ke suci. Setelah 30 hari kita berpuasa di bulan Ramadan, terus kemudian selesai pada tanggal 30 Ramadan atau genap bulan Ramadannya selesai, maka setelah itu masuklah pada tanggal 1 Syawal. Ya. Tandanya apa? Tandanya 1 Syawal itu biasanya kalau kita dengar di masjid, di musola atau di TV itu ada takbiran Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Itu tanda-tanda lebaran sudah. Lebaran itulah yang disebut dengan tanda-tanda hari raya. Maka hari ini kita akan membahas hari raya Idul Fitri biar kita kalau sholat benar bagaimana caranya dan Allah memberikan pahala pada kita. Nah, tentang sholat Idul Fitri dilaksanakan tanggal 1 Syawal. Kalau sore mulai takbiran berarti besok paginya. Ya, 1 Syawal. Terus kemudian tata cara niat untuk sholat Idul Fitri. Sholat Idul Fitri tata cara niatnya adalah gini. Usolli sunnatan li'idil fitri makmuman lillahi ta'ala. Ustaz ulang, nanti tolong dihafalkan ya di rumah. Usolli sunnatan li'idil fitri makmuman lillahi ta'ala. Saya ulang sekali lagi. Usolli sunnatan li'idil fitri makmuman lillahi ta'ala. Aku niat sholat Idul Fitri sebagai makmum lillahi ta'ala. Nanti dihafalin. Insya Allah mudah-mudahan 90 hari lagi kita dapat Idul Fitri. Nah, kita sudah bisa sholat dengan baik. Nah, ini cara niatnya. Terus kemudian bagaimana kalau kita mau sholat Id?
Nah, sebelum sholat id ternyata ada beberapa sunnah yang Allah anjurkan pada kita, ya, dalam hadis-hadis Nabi yang begitu banyak. Nah, ini dalam buku ini diringkas menjadi 7. Sebelum sholat Idul Fitri, yang pertama sunnahnya adalah mandi dulu, ya. Niatnya mandi, niat saya mandi karena datang sholat Idul Fitri sunnatan lillahi ta'ala. Itu mandi. Nah, siapa yang nggak pernah mandi bahaya nih. Makanya untuk sholat, setiap sholat itu dianjurkan untuk mandi. Di antaranya adalah sholat sunat Idul Fitri. Yang kedua, memakai pakaian yang terbaik. Pakaian yang paling baik yang mana? Tidak harus baru dan tidak harus yang mahal-mahal. Yang penting dia pakaian yang terbaik menurut kita. Alhamdulillah kalau punya baju putih, alhamdulillah. Kalau tidak ya nggak apa-apa. Yang penting pakaian yang terbaik, dia suci, bersih dan suci. Terus yang ketiga, berdandan dengan baik dan rapi. Berdandan mau sholat Idul Fitri, setelah mandi pilih baju yang baik, terbaik, berdandan, disisirlah rambutnya, terus kemudian bajunya dirapikan dan sebagainya. Terus yang keempat, menggunakan wangi-wangian. Wah, kita semprot keteknya, badannya, bajunya disemprot supaya harum. Kenapa harum? Malaikat suka dengan yang harum. Yang berikutnya, yang kelima, makan terlebih dahulu. Sebelum sholat id, makan dulu. Makan. Ini sebagai tanda apa? Sebagai tanda hari itu kita sudah tidak puasa. Makanya ketika mau sholat Idul Fitri disunnahkan makan terlebih dahulu. Makan apa? Ya boleh, yang suka makan roti makan roti, yang suka makan kurma, yang suka makan nasi, ya pakai sayurnya, atau opor ayam, atau apa, semuanya boleh, silakan makan dulu. Ya. Terus yang keenam, memilih rute yang berbeda. Disunahkan ketika jalan ke masjid atau tempat sholat id, ya, itu jalan yang berbeda, itu sunnah. Kalau jalan cuma satu, ya sudah, nggak usah berbeda. Tapi kalau ada dua jalan, pilih yang berbeda. Ya, ketika kita pergi dengan pulang, pilih jalan yang berbeda. Terus yang ketujuh, yang terakhir, mengumandangkan takbir, tahlil dan tahmid, dikumandangkan. Makanya kalau orang masuk hari raya Idul Fitri khususnya harus hafal kita takbiran. Hafal takbirnya gimana? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 3 kali. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Senangnya alhamdulillah, insyaallah. Mudah-mudahan kita sampai ya sekitar 3 bulan lagi insyaallah sholat Idul Fitri. Nanti dengan Ustaz sama-sama kita sholat Idul Fitri ya. Insyaallah setelah itu kita saling maaf-maafan dan sebagainya. Tapi ingat, ada amalan yang sangat afdal, sangat utama, yaitu apa? Sholat Idul Fitri. Niatnya bagaimana? Usolli sunnatan li'idil fitri makmuman lillahi ta'ala. Aku niat sholat Idul Fitri makmum lillahi ta'ala. Ustaz nggak hafal-hafal, yang penting dalam hati niat ketika takbir Allah. Nah, ketika takbiratul ihram dalam hatinya niat, aku niat sholat Idul Fitri sunnatan lillahi ta'ala akbar. Itu insyaallah demikian, semoga bermanfaat. Dari ini pembahasannya cuma sholat Idul Fitri dan tata caranya insyaallah akan kita bahas berikutnya. Ini sunnah-sunnah sebelumnya insyaallah. Wa'afu minkum, semoga bermanfaat. Kita akan bertemu lagi. Allah memudahkan kita dan Allah memudahkan segala urusan kita dan keluarga kita. Ada pepatah Arab mengatakan, manjada wajada, siapa yang sungguh-sungguh insyaallah akan berhasil. Tolong dihafalkan anak-anakku sekalian, niatnya dihafalkan. Insyaallah kita akan bertemu pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.